Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hong Ulun Basuki Langge. Selamat pagi hadirin yang kami hormati. Perkenalkan, nama saya Vaisnava Jesse Kurniawan sebagai pembicara satu yang akan menyampaikan opening statement dan closing statement pada kompetisi debat Bahasa Indonesia Piala Bupati Pasuruan yang diselenggarakan oleh SMA Negeri 1 Tosari dalam rangka Prakati Fun Fest 2.0 2026. Adapun mosi yang akan kita bahas adalah Dewan ini mewajibkan setiap desa di Kabupaten Pasuruan membangun pusat kreativitas remaja atau youth center guna mencegah maraknya aksi balap liar dan kenakalan remaja. Teman-teman yang saya hormati, dalam debat kali ini terdapat dua tim, yaitu tim pro yang diwakili oleh Civara Gayuh Catur Cahyanya yang akan mendukung kebijakan ini, dan tim kontra diwakili oleh Sevian Putra Pratama yang akan menolak atau mempertanyakan kebijakan tersebut. Tim pro kemungkinan akan menilai bahwa youth center dapat menjadi solusi preventif dengan menjadikan ruang bagi remaja untuk menyalurkan minat, bakat, dan energi mereka secara positif sehingga dapat mengurangi aktivitas negatif seperti balap liar, serta pembangunan youth center merupakan sebuah pilihan strategis bagi generasi muda. Sementara itu, tim kontra mungkin akan melihat adanya tantangan dalam penerapan kebijakan ini, seperti keterbatasan anggaran, pemerataan bangunan, serta efektivitas penggunaan fasilitas tersebut di setiap desa. Juga maraknya narkoba dan tawuran menunjuk adanya ancaman depresi dan kekosongan orientasi yang nyata. Melalui debat ini, kita akan melihat apakah kebijakan ini benar-benar menjadi solusi yang efektif atau justru menghadirkan permasalahan baru. Saya berharap seluruh peserta dapat menyampaikan argumen secara kritis, sopan, jelas, dan tetap menjunjung tinggi sportivitas. Dan tanpa berlama-lama, mari kita mendengar kedua argumentasi terbaiknya dari kedua tim yang akan dimulai dari tim pro. Kepada tim pro, dipersilahkan. Dewan juri yang terhormat, anak muda bukan sekedar pemimpin masa depan, tetapi adalah pemilik masa kini. Namun sangat disayangkan bahwa pemilik masa kini justru terbuang sia-sia dalam aksi balap liar dan kenakalan remaja. Oleh karena itu, saya sebagai tim pro berdiri tegak di sini dengan keyakinan penuh bahwa mewajibkan setiap desa di Kabupaten Pasuruan untuk membangun youth center bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan strategis. Dewan juri yang terhormat, pada mosi ini, tim kontra mungkin akan berargumen bahwa solusi akan masalah ini adalah penegakan hukum. Namun, kita harus melihat realitas di lapangan. Dilansir dari kompas.com pada bulan Mei tahun 2025, sebanyak 38 remaja diamankan polisi di jalur protokol akibat aksi balap liar. Selanjutnya, dilansir dari beritajatim.com pada bulan Februari tahun 2026, aksi balap liar masih marak terjadi di kawasan Ngempit meskipun di sana sudah ada razia. Dari data tersebut dapat dibuktikan bahwa pengawasan dari polisi saja masih gagal karena tidak menyentuh akar masalah, yaitu kekosongan orientasi. Mari kita lihat data yang lebih besar, yaitu dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK, mencatat estimasi 2.000 pengguna narkotika di Kabupaten Pasuruan. Maraknya narkoba dan tawuran menunjukkan adanya ancaman depresi dan kekosongan orientasi yang nyata. Dari hal ini, kita butuh solusi yang preventif, bukan kuratif. Interupsi. Silahkan saudaraku. Bagaimana tim pro dapat memastikan bahwa pelaku balap liar akan berpindah ke youth center, padahal perilaku tersebut dipicu oleh pencarian sensasi dan tekanan kelompok sebaya, bukan karena tidak adanya fasilitas? Terima kasih atas interupsinya. Justru karena adanya faktor pencarian sensasi itulah youth center menjadi krusial. Selama ini remaja mencari sensasi di jalanan karena tidak adanya otoritas legal yang memfasilitasi adrenalin mereka. Di youth center, kami mengonversi sensasi berbahaya ini menjadi sensasi berprestasi. Misalnya, melalui kompetisi mekanik, siklus resmi, atau ekspor yang terukur.
Tim kontra harus sadar, melarang tanpa memberi wadah adalah cara tercepat untuk membuat mereka kembali ke jalanan. Jadi, apakah Anda lebih memilih mereka mencari sensasi di bawah roda sepeda motor atau di bawah pengawasan instruktur profesional? Baik Dewan Juri, saya akan melanjutkan argumentasi saya. Sesuai dengan teori kontrol dari Travis Hirschi, kenakalan remaja lahir karena melemahnya ikatan sosial. Dari hal ini, kami hadirkan Youth Center sebagai solusi melalui 3 pilar. Yang pertama, aksesibilitas dan desentralisasi. Mengapa Youth Center harus dibangun di setiap desa? Karena kenakalan remaja itu bersifat menyebar. Apabila Youth Center hanya dibangun di pusat kota Pasuruan, maka remaja di pelosok akan tetap mencari panggung hiburan di jalanan. Oleh karena itu, solusi yang paling adil harus mendekatkan fasilitas ke titik kumpul mereka. Yang kedua, konsep custom dan kontekstual. Youth Center ini bukan proyek satu ukuran untuk semua. Di daerah pesisir Pasuruan, ia dapat menjadi pusat inovasi pengelolaan ikan. Di daerah industri seperti di Beji, ia akan menjadi pusat pelatihan mekanik. Dan di wilayah pegunungan seperti di daerah Tosari ini, ia dapat menjadi pusat pelatihan kerja dalam bidang pariwisata dan pertanian. Kita sudah membangun laboratorium masa depan yang sesuai dengan kebutuhan setempat. Yang ketiga atau yang terakhir, basis data potensi. Dengan adanya Youth Center ini, pemerintah kabupaten akan memiliki basis data talenta remaja secara sistematis. Kita sedang membangun jalur karir, bukan sekedar tempat untuk nongkrong. Dewan Juri, saya akan tegaskan bahwa pembangunan Youth Center ini tidak akan membebani anggaran desa. Secara sistematis, pembangunan satu buah gedung jauh lebih murah dibandingkan dengan biaya akibat kecelakaan, kerusakan fasilitas, dan degradasi moral. Sesuai dengan Undang-Undang Desa, anggaran desa wajib digunakan untuk pemberdayaan manusia, bukan sekedar untuk infrastruktur fisik seperti paving jalan. Dengan mengingat Pasuruan adalah wilayah industri, pemerintah desa dapat berkolaborasi dengan perusahaan lokal melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Maka dari itu, Youth Center adalah katarsis emosional dan wadah ekspresi yang menyelamatkan nyawa serta masa depan para remaja di Kabupaten Pasuruan. Saya sebagai tim pro memilih untuk membangun manusia sebelum mereka dihancurkan oleh jalanan. Dan dari argumentasi tersebut, saya tetap pada pendirian saya. Sekian, terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, kami mengapresiasi niat baik tim pro dalam menghadirkan ruang kreativitas bagi remaja. Namun, dalam kebijakan publik, yang utama adalah ketepatan solusi terhadap masalah. Pertama, dari sisi fakta lapangan, pola penanganan oleh Polres Pasuruan menunjukkan bahwa balap liar terjadi pada waktu dan lokasi tertentu yang minim pengawasan. Artinya, masalah ini bersifat spesifik, sehingga membutuhkan intervensi langsung, bukan sekedar penyediaan fasilitas umum. Tim Pro juga mengangkat isu penyalahgunaan narkoba dengan merujuk pada data dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pasuruan. Data tersebut memang menunjukkan bahwa remaja menghadapi berbagai tantangan sosial yang serius. Namun, penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan memiliki relevansi langsung dengan permasalahan yang dibahas. Kedua, terkait gagasan memindahkan panggung. Dalam kajian psikologi remaja, perilaku beresiko seringkali dipengaruhi oleh faktor pencarian sensasi dan tekanan kelompok sebaya. Interupsi. Silakan. Mengapa Anda terus menekan patroli dan penegakan hukum? Namun, bukankah fakta di lapangan menunjukkan bahwa balap liar di Pasuruan tetap marak terjadi meskipun patroli sudah dilakukan bertahun-tahun? Mengapa Anda tetap mempertahankan solusi yang terbukti gagal menyembuhkan masalah daripada beralih ke solusi pencegahan melalui Youth Center yang memberikan wadah bagi energi remaja tersebut? Baik, terima kasih atas interupsinya. Kami tidak mengatakan pengawasan sebagai satu-satunya solusi, tetapi sebagai intervensi yang langsung menyasar pola kejadian. Data dari Kabupaten Pasuruan berdasarkan penanganan Polres Pasuruan menunjukkan balap liar berulang pada waktu dan titik tertentu, sehingga pendekatan yang tepat adalah memperkuat pengawasan yang terarah, bukan meninggalkannya. Sementara itu, Youth Center bersifat pilihan dan tidak menjamin pelaku utama akan berpindah.
Jadi, yang kami dorong adalah solusi yang langsung menyentuh perilaku di lapangan, bukan yang belum terbukti mengubahnya. Melanjutkan pembangunan argumen, seperti yang saya katakan tadi, remaja tidak selalu bersifat rasional dalam mengambil keputusan. Menyediakan alternatif saja tidak cukup untuk mengubah perilaku tersebut. Dalam kondisi seperti ini, keberadaan fasilitas belum tentu menjadi pilihan utama bagi kelompok yang menjadi target kebijakan. Sehingga menyediakan youth center tidak menjamin pelaku akan berpindah ke aktivitas tersebut. Ketiga, keterikatan sosial tidak terbentuk hanya dari keberadaan gedung, melainkan dari partisipasi aktif dan pembinaan yang konsisten. Tanpa itu, fasilitas beresiko tidak dimanfaatkan secara optimal. Keempat, dari sisi implementasi, Kabupaten Pasuruan memiliki karakter desa yang beragam. Kebijakan yang diwajibkan di setiap desa berpotensi tidak tepat sasaran, bahkan menimbulkan ketimpangan dalam pelaksanaannya. Dalam berbagai evaluasi kebijakan publik, termasuk laporan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, disebutkan bahwa tantangan utama program desa bukan hanya pembangunan fisik, tetapi berkelanjutan dan pemanfaatannya oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan fasilitas tanpa partisipasi aktif beresiko tidak memberikan dampak optimal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, setiap desa memiliki kewenangan lokal berskala desa. Mewajibkan setiap desa di Kabupaten Pasuruan membangun youth center adalah bentuk pemaksaan kebijakan dari atas ke bawah yang mengabaikan kebutuhan real tiap desa. Sebagai perbandingan, solusi yang lebih relevan dengan kondisi Kabupaten Pasuruan adalah memperkuat patroli di titik rawan, meningkatkan penegakan hukum, serta memperkuat peran keluarga, sekolah, dan komunitas lokal. Pendekatan ini lebih langsung menyasar pada perilaku kenakalan remaja dibandingkan sekedar menyediakan fasilitas yang belum tentu digunakan. Dewan juri yang terhormat, kami menilai bahwa solusi yang ditawarkan belum sepenuhnya menjawab akar masalah dan belum menjamin perubahan perilaku. Bagi kami, pembangunan youth center bukanlah solusi yang tepat untuk menangani aksi balap liar dan kenakalan remaja. Oleh karena itu, kami sebagai tim kontra memilih untuk tidak mendukung mosi ini. Sekian dan terima kasih. Hadirin yang saya hormati, setelah kita mendengarkan seluruh rangkaian debat pada hari ini, kita bisa melihat bahwa kedua sisi telah memberikan pandangan yang sama-sama penting. Dari tim pro, kita bisa memahami bahwa youth center dipandang sebagai solusi preventif sebuah ruang di mana remaja bisa menyalurkan energi, kreativitas, potensi mereka ke arah yang lebih positif. Harapannya, dengan adanya wadah tersebut, kenakalan remaja seperti balap liar dapat berkurang secara perlahan. Namun di sisi lain, tim kontra mengingatkan kita bahwa tidak semua solusi berjalan semudah yang direncanakan. Ada tantangan nyata seperti keterbatasan anggaran, kesiapan pengelolaan, serta kemungkinan fasilitas yang tidak dimanfaatkan secara optimal. Mereka juga menekankan bahwa kenakalan remaja tidak hanya disebabkan oleh kurangnya fasilitas, tetapi juga faktor keluarga, pendidikan, dan lingkungan. Teman-teman sekalian, dari kedua sudut pandang ini, kita dapat menarik satu hal penting, bahwa solusi terbaik bukan hanya tentang membangun fasilitas, tetapi juga tentang bagaimana kita memastikan fasilitas tersebut benar-benar hidup, digunakan, dan memberi dampak. Karena pada akhirnya, inti dari perdebatan ini bukan sekedar memilih setuju atau tidaknya, melainkan mencari jalan terbaik yang paling realistis dan bermanfaat bagi remaja. Sebagai penutup, masa depan generasi muda tidak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga pada perhatian dan kepedulian kita bersama. Saya, Vaisnava Jesse Kurniawan, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hong Ulun, Basuki Langgeng. Sekian, terima kasih.